Salam dan berjumpa kembali dengan Bina Sabda Channel, membangun literasi untuk menceritakan Kristus kepada dunia. O Come, All the Faithful adalah salah satu lagu yang selalu kita dengar di hari Natal. Apakah Anda tahu kisah di balik melodinya yang agung? Tersimpan kisah misteri, intrik politik, dan perjalanan panjang yang luar biasa selama lebih dari 1 abad. Pencipta lagu ini menjadi sebuah teka-teki besar. Lagu ini bahkan sempat dijuluki sebagai himna Portugis atau The Portuguese Hymn. Kenapa? Karena lagu ini sering dinyanyikan di kapel kedutaan besar Portugis di London, sehingga banyak orang mengira asalnya dari Portugal. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa penciptanya adalah tokoh-tokoh besar, seperti komposer Handel, atau bahkan Raja Jauh ke-4 dari Portugal sendiri. Namun, semua anggapan itu ternyata keliru. Kebenaran baru terungkap berkat penelitian modern para sejarawan musik. Ternyata, pencipta lagu megah ini bukanlah seorang raja atau komposer terkenal, melainkan seorang pria bernama John Francis Wade. Siapa dia? Wade adalah seorang seniman kaligrafi dan musisi asal Inggris yang hidup pada abad ke-18. Namun, ia tidak tinggal di Inggris. Sebagai seorang Katolik, Wade harus melarikan diri dari tekanan dan diskriminasi di negaranya pada masa itu. Ia kemudian hidup dalam pengasingan di sebuah komunitas Katolik di Douai, Perancis. Di sanalah, untuk menyambung hidup, Wade bekerja menyalin buku-buku nyanyian liturgi dengan tulisan tangannya yang sangat indah. Sekitar tahun 1743 atau 1744. Dalam salah satu naskah salinannya, Wade menuliskan sebuah lagu baru ciptaannya sendiri, lengkap dengan lirik Latinnya. Lagu itu ia beri judul Adeste Fideles. Ya, inilah cikal bakal dari O Come, All the Faithful. Sebuah karya yang lahir dari tangan seorang pengungsi yang hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Dari komunitas pengasingan di Prancis, lagu ini perlahan-lahan menyebar. Namun, ada sebuah teori menarik yang membuat sejarah lagu ini semakin berwarna. Beberapa sejarawan, seperti Bennett Zone, percaya bahwa Adeste Fideles bukan sekadar lagu pujian biasa. Lagu ini diduga membawa pesan politik rahasia, sebuah kode untuk para pendukung dinasti Stuart yang disebut kaum Jacobite. Mereka adalah kelompok yang ingin mengembalikan tahta Inggris kepada keturunan Raja James II yang telah digulingkan. Menurut teori ini, beberapa kata dalam lirik aslinya memiliki makna ganda. Misalnya, kata Bethlehem dianggap bukan merujuk pada kota kelahiran Yesus, melainkan sebuah kode untuk House of Stuart, atau keluarga kerajaan Stuart. Lalu, frasa Regium Angelorum, atau Raja para Malaikat, diduga merujuk pada sosok James Francis Edward Stuart, sang pangeran yang mereka perjuangkan untuk naik tahta. Jadi, saat mereka menyanyikan Adeste Fideles, mereka tidak hanya memuji Raja Surgawi, tetapi juga menyatakan kesetiaan pada Raja Duniawi yang mereka dukung. Tentu saja, ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tapi sungguh menarik, membayangkan sebuah lagu Natal bisa menjadi seruan politik terselubung. Selama hampir 100 tahun, lagu ini hanya dikenal dan dinyanyikan dalam bahasa Latin. Barulah pada tahun 1841, seorang pendeta Anglikan bernama Frederick Oakley memutuskan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Awalnya, terjemahan baris pertamanya sedikit berbeda, yaitu Ye Faithful, Approach Ye. Namun, saat ia bekerja sama dengan seorang musisi bernama William Thomas Brooke, lirik itu disempurnakan menjadi O Come, All Ye Faithful, seperti yang kita kenal sekarang. Ironisnya, beberapa tahun setelah menerjemahkan lagu ini, Oakley sendiri memutuskan untuk pindah dari gereja Anglikan dan bergabung dengan gereja Katolik Roma. Sejak saat itu, popularitas lagu ini meroket, dinyanyikan baik di gereja Anglikan maupun Katolik di seluruh dunia. Kisah yang luar biasa ini tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Ada banyak buku dan referensi akademis yang mengupas tuntas sejarah lagu ini. Salah satu yang paling penting adalah The New Oxford Book of Carols. Buku ini dianggap sebagai kitab suci bagi para peneliti lagu Natal. Bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang para tokoh di baliknya, ada A Dictionary of Hymnology, karya John de Julian, sebuah ensiklopedia yang mencatat kontribusi setiap orang, termasuk peran penting Frederick Oakley dalam proses penerjemahan.
jika Anda lebih suka cerita yang naratif dan mudah dibaca. Buku Stories Behind the Best Love Songs of Christmas, karya Ace Collins, bisa menjadi pilihan. Buku ini menceritakan kisah Wade di pengasingan dan teori tentang kode rahasia Jacobite dengan gaya yang sangat menarik. Tentu saja, artikel-artikel jurnal akademis, seperti tulisan dari Bennetson di jurnal Music dan Letters, menjadi sumber utama bagi mereka yang ingin mendalami teori koneksi politiknya. Jadi, dari sebuah naskah tulisan tangan seorang pengungsi di Prancis, Adeste Fidelis melakukan perjalanan panjang. Lagu ini melintasi perbatasan, diterjemahkan, dan bahkan sempat menjadi simbol perjuangan politik. Saat ini, "O Come All Ye Faithful" atau yang kenal dengan "Hai Mari Berhimpun" dalam bahasa Indonesia telah menjadi salah satu lagu Natal paling ikonik dan dicintai di seluruh dunia. Sebuah mars agung yang menyatukan jutaan orang dalam semangat sukacita Natal. Setiap kali kita menyanyikannya, kita tidak hanya merayakan sebuah peristiwa kuno, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah yang kaya dan luar biasa. Jika Anda menyukai cerita di balik lagu-lagu Natal seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih, dan selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the see
to